Shalom, salam satu iman. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal 13 ayatnya yang kelima. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Saudara-saudara yang kekasih, tema kita waspadalah. Ada sebuah slogan yang beberapa tahun lalu itu selalu tayang di televisi di RCTI. Kejahatan itu terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Itu slogan yang disampaikan oleh Bang Napi. Artinya, kalimat ini atau slogan ini memberikan sebuah peringatan bahwa kejahatan itu terjadi didukung oleh dua faktor ini, yaitu niat dan kesempatan. Seseorang yang ingin melakukan suatu kejahatan tentunya berawal dari niatnya. Itu niat hasrat atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Ketika ia sudah memiliki niat di dalam hatinya, di dalam pikirannya, maka ia akan mencari jalan atau mencari cara untuk melancarkan aksinya. Lihat saja pada pelaku-pelaku kejahatan, misalnya pembunuhan, itu biasanya ada pembunuhan berencana. Ketika orang melakukan pencurian, mereka sudah memiliki niat. Ketika seseorang juga mungkin suami atau istri melakukan perselingkuhan, itu juga biasanya sudah berawal dari niat yang ada. Tetapi niat dan kesempatan itu memang dua hal yang saling mendukung untuk melakukan kejahatan. Tetapi ingat, jikalau sekalipun ada niat, tetapi kalau tidak ada kesempatan, itu tidak bisa terjadi. Tetapi juga, kalaupun ada kesempatan tetapi kalau tidak punya niat, tidak akan terjadi juga. Contohnya seperti seorang tokoh atau Yusuf, ketika ia berada di rumah Potifar, saudara-saudara. Ketika ia hanya berdua dengan istri Potifar, di situ istri Potifar punya niat untuk mau menggodai Yusuf. Tetapi Yusuf, dia adalah seorang yang menjaga dirinya, ia adalah seorang yang berintegritas. Maka sama sekali ia tidak punya niat. Karena itu kejahatan itu tidak terjadi. Nah, saudara-saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita ini, Yesus mengingatkan kita waspada bahwa ada begitu banyak orang yang bisa menyesatkan kita. Kalau dikatakan menyesatkan ini, yang akan menjerat kita, yang akan membawa kita untuk jatuh di dalam kuasa dosa. Tetapi jikalau kita memiliki sebuah kekuatan di dalam firman Tuhan, seperti yang saya katakan tadi Yusuf, sekalipun ada kesempatan, tetapi jikalau kita selalu diterangi, pikiran kita diterangi oleh firman Tuhan, niat itu tidak akan ada, saudara-saudara. Tentunya kita akan menghilangkan itu. Sekalipun sudah terbuka kesempatan begitu lebar di hadapan kita, tetapi hati kita itulah yang akan mengendalikan agar kita tidak melakukan kejahatan. Karena itu pada saat ini Yesus memberikan sebuah peringatan bahwa sesungguhnya kita harus waspada karena penyesat-penyesat itu ada di sekitar kita. Bagaimana kita waspada? Yang pertama, kita harus melatih diri untuk beribadah dan melakukan firman Tuhan. Tidak mudah itu beribadah atau melakukan firman, tetapi kita harus melatih diri agar kita jauh dari godaan-godaan itu. Kemudian yang kedua, jangan berkompromi dengan dosa. Kalau kita tidak berkompromi dengan dosa, maka apapun kesempatan atau niat itu, semuanya itu akan dijauhkan daripada kita. Sehingga kita akan selalu hidup berkemenangan melakukan kehendak Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu, perjalanan kehidupan kita dunia ini semakin menawarkan banyak hal yang bisa menyesatkan kita. Tetapi dua hal, niat dan kesempatan itu kiranya
akan dijauhkan daripada kita untuk melakukan hal-hal yang menyesatkan kita. Karena itu waspadalah agar kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Jikalau Tuhan mengingatkan kami untuk selalu berwaspada. Sekalipun ada niat, ada kesempatan. Tetapi jikalau roh Allah ada di dalam diri kami hidup di dalam firman-Mu. Tentunya kami akan selalu diperingati dan kami akan dibawa untuk senantiasa hidup melakukan hanya kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Salam satu iman.